Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kami haturkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Polanharjo beserta Komite Pembelajaran dari SMP Negeri 1 Polanharjo. Selamat pagi dan selamat datang kami haturkan kepada Bapak Kepala SD Muhammadiyah Program Khusus Polanharjo beserta Komite Pembelajaran, dan yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Polanharjo beserta Komite Pembelajaran SMA Negeri 1 Polanharjo. Sebelumnya, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama di dalam ruangan ini dalam rangka pengimbasan pembelajaran diferensiasi SMA Negeri 1 Polanharjo. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan. Untuk sambutan yang pertama kepada beliau Bapak Kepala SMA Negeri 1 Polanharjo, Bapak Suliman SPD MPD, waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, di mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan rahmat hidayahnya sehingga bisa berkumpul di ruangan ini. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Dan juga Bapak Ibu, yang pertama juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak Kepala SMP Negeri 1 Polanharjo beserta Bapak Ibu guru dan Bapak yang ada, kemudian dari dan juga Kepala SD Muhammadiyah yang ada di Bapak Ibu. Yang berikutnya kami sampaikan bahwa program ini didasari pada apa yang dimisikan oleh pemerintah, ya, bahwa dalam rangka pelaksanaan IKN ini memang yang awal dibuat program oleh pemerintah, yaitu dengan program sekolah penggerak, dan sudah berlanjut selama 2 tahun terbagi atas angkatan 1 dan 2 tahun ke tahun. Dan dari BPIB itu kita diharapkan untuk bisa segera mengimbaskan apa yang didapat. Walaupun Bapak Ibu, kami yakin bahwa di sekolah jenengan juga sudah melaksanakan, dan kami yakin juga bahwa jenengan juga melaksanakan semaksimal mungkin. Artinya nanti kita bisa lakukan suatu kolaborasi, saling mengisi, bukan berarti kami yang terbaik ya, tetapi yang terpenting buat kami adalah bagaimana kita bisa menggandeng bersama-sama. Tujuannya itu adalah untuk pelayanan ke siswa. Nah, ada hal yang perlu saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan IKN selama 1 tahun ini, bahkan 2 tahun ini, rata-rata masih banyak terjadi miskonsepsi Bapak dan Ibu. Jadi banyak pemahaman yang berbeda. Kenapa? Karena memang yang didesain khusus untuk dilatih itu hanya dari PSP, Bapak. Yang non itu suruh belajar diri. Pemerintah sudah menyiapkan platform yang namanya PNN. Nah itu maksudnya agar nanti dipelajari secara mandiri oleh masing-masing guru. Nah, karena mandiri rata-rata kan pemahamannya dan pengaplikasiannya itu menjadi tidak sama. Jadi sekarang itu tidak ada lagi kita dipanggil oleh pemerintah untuk dilatih khusus, ya, kecuali memang yang ditembak secara khusus. Secara umum tidak lagi, kita diminta belajar sendiri kan begitu. Nah, dengan demikian maka nanti agar kita menghilangkan miskonsepsi, menghilangkan hal yang tidak pas, itu nanti ada panduan. Maka di sana ada yang namanya penyelarasan. Nah, ada 4 hal Bapak dan Ibu yang saya sampaikan. Nanti kita ambil tidak semua. Yang pertama, penjelasan terkait dengan literasi numerasi. Literasi. Nah, ini bagaimana? Nah, itu
banyak di antara sekolah yang masih miskonsepsi. Nah, yang kedua adalah tentang pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Bapak Ibu, untuk yang ini karena langsung mengenai kepada murid, maka ini kita tekankan, kita coba untuk kita bahas, lalu nanti kita lakukan simulasi dan sebagainya, contohnya agar nanti paling tidak kita mendekati yang dikonsepkan. Nah, ada 3 hal di sana Bapak Ibu. Yang pertama adalah konsep dari pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Nah, ini juga sudah banyak literasinya di mana-mana ada. Di YouTube itu kalau dengan buka itu bisa jadi lebih dari 50-an yang membahas itu. Nah, lebih khusus di PMM juga di sana sudah tapi lagi-lagi karena kita itu kita itu berarti dengan bisa jadi saya. Ketika kita belajar itu rata-rata banyak yang alasan untuk tidak menyelesaikan. Nah, alasan banyak sekali dan alasan itu pasti benar gitu ya. Tetapi kadang-kadang itu menjerumuskan kita menjadi tidak mempelajari. Nah, terus konsep nanti kita coba bahas sedikit, nanti akan awal di sana. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, pemetaan kebutuhan belajar murid. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu sekarang dan dulu itu akan berbeda di dalam kita berada di kelas, berada di depan murid. Nah, kalau dulu kita itu seperti aktris. Jadi waktu saya dulu itu aktris di kelas, tapi sekarang kan menjadi berbeda. Nah, yang pelaku itu adalah para siswa. Dulu waktu kita ini kalau tes kabeh produk, ya, soalnya produk kabeh, kemudian pakai lembar soal, lembar jawab dengan aturan dan itu. Sekarang paradigmanya sudah. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sambutan dalam rangka pembukaan pembahasan pembelajaran diferensiasi. Bapak dan Ibu, untuk sesi selanjutnya atau acara yang ketiga yaitu pembahasan pembelajaran diferensiasi yang akan diisi oleh Ibu Eni Stianingsih SPD. Beliau akan menyampaikan materi. Untuk itu kepada Ibu Eni waktu kami aturkan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah mempertemukan kita pada kesempatan yang baik ini. Pada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pulanharjo, Pak Suiman SPD MPD, yang saya hormati, dan yang teristimewa Bapak Ibu tamu undangan dari SD IPK Muhammadiyah Pulanharjo dan SMP Negeri 1 Pulanharjo. Mohon izin perkenalkan, nama saya Eni Stianingsih, saya anggota Komite Pembelajaran SMA Negeri 1 Pulanharjo dan mengampu mata pelajaran fisika. Pada kesempatan ini mohon izin lagi saya, Ibu Sumber, nanti mau berbagi ilmu, bukan menggurui. Kami yakin Bapak Ibu itu sudah menguasai tentang pembelajaran diferensiasi, namun izinkanlah saya beserta Ibu Sumber berbagi pengalaman. 1 tahun kami melaksanakan kurikulum Merdeka sebagai sekolah pelaksana PSP 2, program sekolah penggerak angkatan kedua. Jadi 1 tahun kami istilahnya berpetualang ya. Pada tahun pertama kami juga terus terang masih dilanda kebingungan, meskipun kami juga sudah mendapatkan pelatihan, namun
umumnya memang begitu. Sesuatu yang pertama kali kita lakukan itu masih banyak yang ragu-ragu, masih banyak kebingungan. Namun mudah-mudahan pengalaman yang kami alami selama 1 tahun itu merupakan guru terbaik bagi kami. Memang pengalaman itu adalah guru yang terbaik, agar kedepannya kami bisa melaksanakan kurikulum Merdeka ini lebih baik lagi. Didik kita dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ini kalau kita jabarkan yang namanya pembelajaran diferensiasi, itu pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi. Telah disampaikan oleh Ibu Eni Sugianingsih tentang pembelajaran diferensiasi yang telah kami lakukan di SMA Negeri 1 Polanharjo. Bapak Ibu, terkait materi yang sudah disampaikan oleh beliau Ibu Eni Sugianingsih ini tadi, dan kiranya hal tersebut bisa menjadi membawa kebaikan bagi kami dan juga mungkin bagi Bapak Ibu sekalian, artinya bagi kita. Untuk itu monggo kami berikan waktu dan kesempatan untuk bisa memberikan tanggapan, pertanyaan, kritik ataupun saran. Untuk itu waktu kami haturkan kepada Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang sudah rawuh di ruangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari SMA Negeri 1 Prambanan sangat berterima kasih sekali karena mendapatkan kesempatan dan juga undangan dari SMA Negeri 1 Polanharjo, yang mana SMA Negeri 1 Polanharjo sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dari apa yang kami tangkap tadi, pemaparannya dan juga penerapan tentang pembelajaran berdiferensiasi itu sangat bagus itu Ibu ya. Bahwa di kelas itu memang ada 3 jenis gaya belajar anak, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Ibu, yang kami ingin tanyakan adalah nantinya bisa untuk, mudah-mudahan bisa untuk kami terapkan untuk yang di kurikulum Merdeka. Yang ingin kami tanyakan adalah yang pertama tadi tentang tes awal untuk pengelompokan siswa, yaitu dengan menggunakan assessment. Apakah tes awal tersebut selalu dilakukan setiap ganti capaian pembelajaran atau hanya di awal saja? Dan untuk pengelompokan anak yang tadi masuk ke dalam kelompok auditori, kinestetik maupun visual itu juga akan terus bertahan seperti kelompok yang sudah dibuat itu terus, atau setiap CP nanti ganti kelompok lagi, ataukah sampai dengan nanti di akhir semester? Ada yang lambat tapi benar, dan ada yang salah. Lambat salah ataupun cepat juga salah, bisa kita jadikan satu kelompok. Monggo nanti Bapak Ibu bisa menggunakan teknik apa saja untuk melakukan tes awal. Kemudian yang kedua, pemetaan murid bisa kita lakukan dengan berdasarkan minat belajar anak-anak, yaitu tujuannya untuk membantu murid menyadari adanya kecocokan antara sekolah dengan keinginan mereka untuk belajar. Bu, materi yang jenengan sajikan menurut kula luar biasa, karena saya sendiri juga pernah menerapkan seperti jenengan. Setiap pembelajaran saya buatkan pretest. Cuman kalau pakai HP kan kelas saya nggak boleh. Saya nggak memperbolehkan sama sekali untuk siswa pakai HP. Akhirnya saya bacakan soalnya, mereka saya minta pakai kertas sobekan. Dan karena saya ngajar 10 kelas dengan satu kelasnya 32 siswa, otomatis mau nggak mau saya ngasih 320
untuk setiap pertemuan, dan itu luar biasa capeknya. Terus setelah itu juga tadi jenengan kalau tidak salah menjelaskan mengenai anak disuruh untuk memilih materinya sendiri, gitu kan? Nah, sedangkan di pikiran saya, logika saya itu jalannya gini, ketika siswa disuruh untuk memilih materinya sendiri, sedangkan tes yang diberikan adalah tes umum untuk semua siswa sama, baik itu dengan kemampuan tinggi, sedang maupun rendah. Nah, penilaian yang dilakukan itu sekiranya itu seperti apa? Itu yang ketika pertama kali kurikulum Merdeka diperkenalkan, itu yang pertama kali saya pikirkan, karena tidak dikenalkan dengan adanya KKM. Kemudian tadi juga diperkenalkan mengenai diminta untuk menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Sama saja sih Bu, sebenarnya kemampuan siswa untuk menerima materi dan menjawab materi itu kan tidak semuanya sama. Apalagi di SMP itu masih ada yang belum bisa menulis, membaca aja masih, Masya Allah Bu, kadang saya tuh bilang gini, Dek, yuk tak lesi yuk, gak apa-apa, gratis kok gitu. Kalau nggak pas istirahat belajar bareng yuk, tak gituin kan. Nah itu tuh juga sulit Bu, setengah dia otomatisnya masih rendah banget. Kira-kira solusinya yang bisa diberikan itu seperti apa? Sedangkan kita pakainya kurikulum Merdeka seperti itu. Jangan sampai kita lengah, karena dalam pembelajaran berdiferensiasi seluruh proses harus kita kawal. Jadi kita harus melakukan penilaian Bapak Ibu formatif. Jadi proses pembelajaran itu sangat penting. Kemudian berikutnya, peserta didik dapat merelasikan pelajaran dengan kehidupan, menghubung-hubungkan antara materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari, dan ini sangat tergantung kita bagaimana mengarahkan anak didik. Kemudian yang terakhir, meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Dan karena kita mengawal dari proses dari tes awal sampai dengan nanti akhir pembelajaran, kita kawal. Kalau prestasi itu kita kawal secara individu. Jadi anak ini sudah bisa mencapai apa, TP-nya tercapai atau belum, harus kita kawal. Kritik ataupun saran kepada kami sepertinya sudah tidak ada nih, dan waktu menunjukkan pukul 11 sesuai dengan rundown acara yang kami kirimkan dalam undangan. Memang acara ini akan berakhir di jam 11. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, sebelumnya kami kembali mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua pemenuhi undangan dari sekolah kami, dan mohon maaf apabila dalam menerima kerauhan panjenengan semua masih banyak kekurangan ataupun tutur kata dan juga sikap yang tidak berkenan. Dan pada siang hari ini kami juga ingin menyampaikan semoga apa yang kita lakukan secara bersama-sama pada siang hari ini bisa membawa hikmah yang baik bagi sekolah kita, bagi kami SMA Negeri 1 Polan Harjo, dan juga bagi Bapak Ibu secara pribadi maupun secara instansi dan kedinasan. Oleh karena waktu memang telah habis ya, kita akhiri saja pertemuan pada siang hari ini, dan tak lupa kembali kami mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semua. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.